Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet adalah sebuah negara komunis yang terletak di Eropa Timur dan Asia Utara. Negara ini didirikan pada tahun 1922 setelah Revolusi Bolshevik dan dipimpin oleh Partai Komunis Soviet di bawah kepemimpinan Joseph Stalin. Selama lebih dari 7 dekade, Uni Soviet merupakan kekuatan politik dan ekonomi yang sangat berpengaruh di dunia. Dengan wilayah seluas 22 juta kilometer persegi dan populasi sekitar 293 juta orang, Uni Soviet adalah negara terbesar di dunia pada saat itu. Uni Soviet juga memiliki kebijakan-kebijakan sosial yang progresif, seperti pemberian hak-hak politik dan sosial kepada kaum minoritas, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis, serta pengembangan infrastruktur dan teknologi. Namun demikian, Uni Soviet juga dikenal karena pelanggaran hak asasi manusia, penganiayaan terhadap para aktivis politik dan keagamaan, serta terjadinya kelaparan massal pada tahun 1930-an yang menewaskan jutaan orang. Meskipun sejarah Uni Soviet dipenuhi dengan kontroversi dan konflik, namun negara ini tetap diingat sebagai salah satu kekuatan besar di dunia pada abad ke-20 dan memberikan dampak besar pada politik dan ekonomi dunia saat itu. Pada tahun 1991, Uni Soviet runtuh setelah disusul oleh krisis ekonomi dan politik yang hebat. Hal ini mengakibatkan berdirinya negara-negara baru di wilayah bekas Uni Soviet. Berikut adalah daftar negara-negara tersebut. Rusia. Rusia memiliki sejarah panjang dan kompleks yang mencakup periode Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, dan era modern setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Dengan luas wilayah sekitar 17,1 juta kilometer persegi, Rusia menjadi negara terbesar di dunia berdasarkan wilayah. Negara ini memiliki banyak sumber daya alam, termasuk minyak, gas alam, logam, dan kayu. Ekonomi Rusia didukung oleh ekspor sumber daya alam dan sektor industri seperti mesin, transportasi, dan senjata. Rusia memiliki populasi sekitar 144 juta jiwa, dengan bahasa resmi adalah bahasa Rusia. Negara ini memiliki kekayaan budaya yang meliputi seni, sastra, arsitektur, dan tari. Sebagian besar penduduk Rusia menganut agama Ortodoks Rusia, meskipun ada juga minoritas Muslim, Yahudi, dan agama lainnya. Moskow adalah ibu kota Rusia dan juga kota terbesar di negara ini. Selain itu, Rusia memiliki banyak kota besar lainnya seperti Saint Petersburg, Novosibirsk, dan Ekaterinburg. Rusia juga memiliki beberapa situs warisan dunia UNESCO yang terkenal, termasuk Katedral Kekudusan di Moskow dan kota kuno Derbent di Dagestan. Politik Rusia saat ini didominasi oleh Presiden Vladimir Putin, yang telah memimpin negara ini sejak tahun 2000. Rusia adalah negara yang memiliki pengaruh besar di dunia, termasuk sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sebagai kekuatan militer global yang signifikan. Namun, negara ini juga sering terlibat dalam konflik dan kontroversi internasional, termasuk perselisihan dengan negara-negara tetangga seperti Ukraina. Ukraina. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 603.628 km persegi dan memiliki populasi sekitar 43 juta orang. Ibu kotanya adalah Kiev. Sejarah Ukraina dimulai pada abad ke-9 ketika negara ini pertama kali didirikan oleh suku-suku Slavia Timur. Selama berabad-abad, Ukraina diperintah oleh berbagai kekuatan, termasuk Kekaisaran Mongol, Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Uni Soviet. Pada tahun 1991, Ukraina memproklamasikan kemerdekaannya setelah runtuhnya Uni Soviet. Ukraina adalah sebuah negara yang beragam budaya dan etnis. Sebagian besar penduduk Ukraina adalah orang Ukraina, tetapi terdapat juga minoritas etnis seperti orang Rusia,
Tatar Crimea, Belarusia, dan lainnya. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Ukraina, tetapi bahasa Rusia juga banyak digunakan di Ukraina. Ukraina adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di Eropa Timur setelah Rusia. Sektor ekonomi terbesar di Ukraina adalah sektor industri, terutama di bidang mesin, transportasi, dan produksi baja. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi sumber pendapatan penting bagi Ukraina, karena negara ini memiliki potensi besar dalam produksi gandum, jagung, dan produk-produk pertanian lainnya. Negara ini juga memiliki tempat-tempat wisata yang menarik, seperti Kiev-Pechersky Lavra, situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan sistem gua dan biara yang terletak di bawah tanah, serta kota Lviv yang indah dengan arsitektur dan budaya Eropa Tengah yang kaya. Namun, Ukraina juga menghadapi berbagai masalah, termasuk konflik dengan Rusia terkait status Crimea dan pendukung separatis di wilayah timur negara tersebut. Selain itu, korupsi dan masalah politik juga menjadi tantangan bagi Ukraina dalam membangun kemajuan dan stabilitas. Belarus. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 207.595 km persegi dan memiliki populasi sekitar 9,4 juta orang. Ibu kotanya adalah Minsk. Sejarah Belarus dimulai pada abad ke-9 ketika suku-suku Slavia Timur pertama kali mendiami wilayah ini. Selama berabad-abad, Belarus diperintah oleh berbagai kekuatan, termasuk Kekaisaran Rusia, Kekaisaran Jerman, Uni Soviet, dan kemudian menjadi negara merdeka pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Belarus adalah negara dengan ekonomi terbesar keempat di Eropa Timur setelah Rusia, Polandia, dan Ukraina. Sektor ekonomi utama di Belarus adalah sektor industri, terutama di bidang mesin, metalurgi, dan produksi bahan kimia. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi sumber pendapatan penting bagi Belarus, karena negara ini memiliki potensi besar dalam produksi gandum, kentang, dan produk-produk pertanian lainnya. Namun, Belarus juga menghadapi berbagai masalah, termasuk masalah hak asasi manusia, korupsi, dan masalah politik. Pemerintahan Presiden Alexander Lukashenko telah menjadi kritik karena kebijakan-kebijakan otoriter dan pelanggaran hak asasi manusia. Belarus juga memiliki tempat-tempat wisata yang menarik, seperti Kota Mir yang terkenal dengan kastil abad pertengahannya yang masih terawat dengan baik dan telah diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Selain itu, ada juga Brest Fortress, sebuah situs bersejarah yang terkenal sebagai benteng perlawanan Soviet selama Perang Dunia Kedua. Secara etnis, mayoritas penduduk Belarus adalah orang Belarus, tetapi ada juga minoritas etnis seperti orang Rusia, Ukraina, dan Polandia. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Belarus, tetapi bahasa Rusia juga banyak digunakan di Belarus. Kazakhstan. Kazakhstan adalah sebuah negara di Asia Tengah yang berbatasan dengan Rusia, Cina, Kirgistan, Uzbekistan, dan Laut Kaspia. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 2,7 juta kilometer persegi dan memiliki populasi sekitar 19 juta orang. Ibu kotanya adalah Nur Sultan, sebelumnya dikenal sebagai Astana, sementara kota terbesar adalah Almaty. Sejarah Kazakhstan dimulai pada abad ke-6 Masehi ketika negara ini didiami oleh suku-suku Turkik. Selama berabad-abad, Kazakhstan diperintah oleh berbagai kekuatan, termasuk Kekaisaran Turk, Kehanan Mongol, Kekaisaran Rusia, Uni Soviet, dan kemudian menjadi negara merdeka pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Kazakhstan adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tengah. Sektor ekonomi utama di Kazakhstan adalah sektor sumber daya alam, terutama di bidang minyak dan gas alam. Selain itu, sektor pertanian dan industri juga menjadi sumber pendapatan penting bagi Kazakhstan. Negara ini juga memiliki banyak tempat wisata yang menarik,
seperti Danau Balkhash, Pegunungan Altai, dan Kebun Binatang Almaty. Kazakhstan juga terkenal dengan Kosmodrom Baikonur, tempat peluncuran pesawat antariksa pertama Uni Soviet dan sekarang digunakan untuk peluncuran pesawat antariksa Rusia. Kazakhstan juga memiliki keberagaman budaya dan etnis. Mayoritas penduduk Kazakhstan adalah orang Kazakh, tetapi terdapat juga minoritas etnis seperti orang Rusia, Uzbek, Ukraina, Jerman, dan lainnya. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Kazakh, tetapi bahasa Rusia juga banyak digunakan di Kazakhstan. Uzbekistan. Uzbekistan adalah sebuah negara di Asia Tengah yang berbatasan dengan Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Afghanistan. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 448.978 km persegi dan memiliki populasi sekitar 34 juta orang. Ibu kotanya adalah Tashkent. Sejarah Uzbekistan dimulai pada abad ke-6 Masehi ketika negara ini didiami oleh suku-suku Turkik. Selama berabad-abad, Uzbekistan diperintah oleh berbagai kekuatan, termasuk Kekaisaran Arab, Kehanan Mongol, Kekaisaran Timur Tengah, Kekaisaran Rusia, dan kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1924. Uzbekistan menjadi negara merdeka pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Uzbekistan adalah negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia Tengah setelah Kazakhstan dan Turkmenistan. Sektor ekonomi utama di Uzbekistan adalah sektor sumber daya alam, terutama di bidang gas alam dan minyak. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi sumber pendapatan penting bagi Uzbekistan, karena negara ini memiliki potensi besar dalam produksi kapas, buah-buahan, dan sayuran. Negara ini juga memiliki banyak tempat wisata yang menarik, seperti kota Khiva, Bukhara, dan Samarkand, yang merupakan kota-kota bersejarah yang diakui sebagai warisan dunia UNESCO. Uzbekistan juga terkenal dengan kerajinan tangan tradisionalnya, seperti karpet, kain sutera, dan keramik. Secara etnis, mayoritas penduduk Uzbekistan adalah orang Uzbek, tetapi terdapat juga minoritas etnis seperti orang Rusia, Tajik, Kazakh, dan Karakalpak. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Uzbek, tetapi bahasa Rusia juga banyak digunakan di Uzbekistan. Turkmenistan. Turkmenistan berbatasan langsung dengan Kazakhstan, Uzbekistan, Iran, dan Laut Kaspia. Negara ini memiliki luas wilayah sekitar 491.210 km persegi dan memiliki populasi sekitar 6 juta orang. Ibu kotanya adalah Ashgabat. Sejarah Turkmenistan dimulai pada abad ke-6 Masehi ketika wilayah ini didiami oleh suku-suku Turkik. Selama berabad-abad, Turkmenistan menjadi bagian dari berbagai kekuatan, termasuk Kekaisaran Persia, Kehanan Mongol, Kekaisaran Rusia, dan kemudian menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1924. Turkmenistan menjadi negara merdeka pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Turkmenistan adalah negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia Tengah setelah Kazakhstan, Uzbekistan, dan Azerbaijan. Sektor ekonomi utama di Turkmenistan adalah sektor sumber daya alam, terutama di bidang gas alam dan minyak. Selain itu, sektor pertanian dan industri juga menjadi sumber pendapatan penting bagi Turkmenistan. Negara ini juga memiliki banyak tempat wisata yang menarik, seperti kota kuno Merv, Darvaza Gaskrater, dan kebun binatang Ashgabat. Turkmenistan juga terkenal dengan seni dan kerajinan tangan tradisionalnya, seperti karpet dan kain tenun. Secara etnis, mayoritas penduduk Turkmenistan adalah orang Turkmen, tetapi terdapat juga minoritas etnis seperti orang Uzbek, Rusia, dan Kazakh. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Turkmen, tetapi bahasa Rusia juga banyak digunakan di Turkmenistan. Tajikistan.
Tajikistan berbatasan dengan Uzbekistan, Kirgistan, Tiongkok, dan Afghanistan. Ibu kotanya adalah Dushanbe dan bahasa resminya adalah bahasa Tajik. Negara ini memiliki populasi sekitar 9,5 juta jiwa, mayoritas penduduknya Muslim dengan mayoritas mengikuti Sunni Islam. Tajikistan terkenal dengan keindahan pegunungan Pamir, yang terletak di bagian timur Tajikistan. Pegunungan ini merupakan salah satu tempat paling tinggi di dunia, dengan titik tertinggi di Tajikistan mencapai 7.495 meter. Selain itu, Tajikistan memiliki kekayaan mineral yang melimpah, termasuk sumber daya emas, perak, dan aluminium. Namun, ekonomi Tajikistan masih tergolong miskin, dengan mayoritas penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Kebanyakan penduduk Tajikistan bekerja di sektor pertanian, dan produksi kapas, buah-buahan, dan sayuran merupakan komoditas utama. Tajikistan memiliki budaya yang kaya dan unik, dengan tarian dan musik tradisional yang menarik. Kebudayaan Tajikistan memiliki persamaan bahasa dan budaya dengan negara tetangganya, Afghanistan, dan juga berbagi sejarah dan tradisi dengan negara-negara Asia Tengah lainnya seperti Uzbekistan dan Kirgistan. Sejarah Tajikistan mencakup periode kekuasaan Persia, Mongol, dan Rusia, sebelum menjadi bagian dari Uni Soviet sebelum merdeka pada tahun 1991. Meskipun pernah mengalami konflik internal pada tahun 1990-an, Tajikistan saat ini sedang membangun kembali infrastruktur negaranya dan meningkatkan hubungan internasional dengan negara lain. Dengan kekayaan alam dan budayanya yang kaya, serta upaya pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur dan meningkatkan hubungan internasional, Tajikistan memiliki potensi untuk berkembang menjadi negara yang maju dan sejahtera di masa depan. Kirgistan. Kirgistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah dan berbatasan dengan Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Tiongkok. Ibu kotanya adalah Bishkek dan bahasa resminya adalah bahasa Kirgis dan Rusia. Negara ini memiliki populasi sekitar 6,5 juta jiwa. Kirgistan dikenal dengan pegunungan Tinshan yang membelah negara ini dan mencakup sebagian besar wilayahnya. Pegunungan ini merupakan tempat yang populer untuk melakukan kegiatan seperti hiking, ski, dan paragliding. Selain itu, Kirgistan juga memiliki Danau Isyk-Kul yang terkenal dengan keindahan alamnya. Ekonomi Kirgistan masih tergolong miskin, dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian dan pengolahan makanan. Kirgistan juga memiliki sumber daya mineral seperti emas dan uranium. Kirgistan memiliki budaya yang kaya dan unik, dengan tradisi nomaden yang masih dilestarikan oleh sebagian besar penduduknya. Mereka memiliki tradisi musik dan tarian yang menarik, serta seni kerajinan tangan seperti pembuatan tapa dan karpet. Sejarah Kirgistan mencakup periode kekuasaan Mongol dan Uzbek, serta pernah menjadi bagian dari Uni Soviet sebelum merdeka pada tahun 1991. Pada tahun 2010, Kirgistan mengalami kerusuhan politik yang mengakibatkan pergantian kekuasaan. Saat ini, Kirgistan sedang berusaha untuk membangun kembali infrastruktur negaranya dan meningkatkan sektor pariwisatanya. Kirgistan juga menjadi anggota Organisasi Kerjasama Shanghai dan Uni Ekonomi Eurasia. Dengan keindahan alamnya dan budayanya yang kaya, serta upaya pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur dan meningkatkan sektor pariwisata, Kirgistan memiliki potensi untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera di masa depan. Azerbaijan. Azerbaijan adalah sebuah negara di kawasan Kaukasus yang berbatasan dengan Rusia, Georgia, Armenia, Iran, dan Laut Kaspia. Ibu kotanya adalah Baku dan bahasa resminya adalah bahasa Azerbaijan. Populasi di negara ini sekitar 10 juta jiwa, dengan mayoritas penduduknya mengikuti agama Islam. Negara ini dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah, terutama minyak dan gas alam.
Azerbaijan juga memiliki keindahan alam yang menakjubkan, seperti pegunungan Kaukasus, Danau Gol, dan Taman Nasional Hirkan. Ekonomi Azerbaijan tergolong maju, dengan sektor minyak dan gas yang menjadi tulang punggung ekonomi negara ini. Azerbaijan juga memiliki sektor pariwisata yang berkembang, dengan Baku yang menjadi tujuan wisata yang populer. Kebudayaan di negara ini juga kaya dan beragam, dengan pengaruh dari Persia, Turki, dan Rusia. Seni musik tradisional Azerbaijan yang terkenal adalah mugam, dan seni kerajinan tangan seperti pahat kayu, tenun, dan sulaman juga sangat populer. Sejarah Azerbaijan mencakup periode kekuasaan Persia dan Rusia, sebelum menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1920-an. Azerbaijan merdeka pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Saat ini, Azerbaijan menjadi anggota Organisasi Kerjasama Islam dan Dewan Kerjasama Teluk, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara lain di dunia. Dengan sumber daya alamnya yang melimpah, keindahan alamnya yang menakjubkan, serta budayanya yang kaya dan beragam, Azerbaijan memiliki potensi untuk terus berkembang dan menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera di masa depan. Georgia. Georgia adalah sebuah negara di kawasan Kaukasus yang berbatasan dengan Rusia, Azerbaijan, Armenia, dan Laut Hitam. Ibu kotanya adalah Tbilisi dan bahasa resminya adalah bahasa Georgia. Negara ini memiliki populasi sekitar 3,7 juta jiwa. Georgia memiliki keindahan alam yang menakjubkan, dengan pegunungan Kaukasus yang menjadi daya tarik wisata yang populer. Selain itu, Georgia juga memiliki pesisir Laut Hitam yang indah dan danau serta sungai yang mengalir di seluruh negara. Ekonomi negara ini masih tergolong miskin, dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan pariwisata. Namun, Georgia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi, terutama dalam sektor energi dan infrastruktur. Sejarah Georgia mencakup periode kekuasaan Persia, Ottoman, dan Rusia, sebelum menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1921. Georgia merdeka pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Saat ini, Georgia menjadi anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi Laut Hitam, Dewan Kerjasama Teluk, serta memiliki hubungan yang baik dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara lain di dunia. Dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, budayanya yang kaya dan unik, serta potensi ekonominya yang besar, Georgia memiliki potensi untuk menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera di masa depan. Armenia. Armenia merupakan salah satu negara tertua di dunia, dengan sejarah yang mencakup lebih dari 3.000 tahun. Bahasa Armenia memiliki alfabet sendiri yang disebut dengan alfabet Armenia. Alfabet ini diciptakan pada abad ke-5 oleh seorang raja bernama Mesrop Mashtots. Armenia adalah negara pertama di dunia yang mengadopsi agama Kristen sebagai agama resmi pada abad ke-4. Kuil Garni, sebuah monumen bersejarah dari abad pertama, merupakan bangunan pagan terakhir yang masih bertahan di Armenia. Biara Gegard, sebuah biara bersejarah yang terletak di tengah-tengah tebing, merupakan salah satu objek wisata terpopuler di Armenia. Ararat, sebuah gunung berapi yang legendaris dan dianggap sebagai tempat keberadaan Bahtera Nuh, terletak di perbatasan Armenia-Turki. Meskipun terletak di Armenia, namun gunung ini saat ini menjadi bagian dari Turki. Yerevan, ibu kota Armenia, adalah salah satu kota tertua di dunia, dengan sejarah yang mencapai 2.800 tahun. Armenia memiliki banyak seniman dan budayawan terkenal, termasuk komposer Aram Khachaturian dan pelukis Martyros Saryan. Armenia merupakan produsen anggur terbesar di Kaukasus, dengan varietas anggur yang khas dan unik. Sebagian besar masyarakat Armenia adalah orang Armenia Apostolik, sebuah gereja Ortodoks Timur yang merupakan gereja nasional Armenia. Namun, terdapat pula minoritas Muslim dan Protestan di negara ini.
Dengan kekayaan sejarah dan budayanya yang luar biasa serta keindahan alamnya yang menakjubkan, Armenia merupakan negara yang menarik untuk dikunjungi dan dipelajari lebih lanjut. Moldova. Moldova adalah sebuah negara kecil di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Ukraina dan Rumania. Moldova adalah negara berbahasa Rumania dan juga memiliki minoritas berbahasa Ukraina dan Rusia. Moldova adalah negara yang sangat subur dan sebagian besar wilayahnya digunakan untuk pertanian. Negara ini terkenal dengan produksi anggurnya yang berkualitas. Negara ini memiliki sejarah panjang yang mencakup berbagai periode kekuasaan, termasuk kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur, Kekaisaran Ottoman, dan Kekaisaran Rusia. Moldova menjadi bagian dari Uni Soviet pada tahun 1940 dan merdeka pada tahun 1991 setelah runtuhnya Uni Soviet. Chisinau adalah ibu kota dan kota terbesar di Moldova. Kota ini memiliki sejarah yang panjang dan menjadi pusat budaya, ekonomi, dan politik di Moldova. Moldova merupakan salah satu negara termiskin di Eropa dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan ekonomi yang bergantung pada sektor pertanian dan perdagangan. Moldova merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan Dewan Eropa serta menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara di Eropa lainnya. Moldova memiliki kekayaan arsitektur bersejarah yang menakjubkan, seperti Biara Capriana yang dibangun pada abad ke-15 dan Istana Cricova yang merupakan salah satu terowongan anggur terbesar di dunia. Moldova juga memiliki kebudayaan dan tradisi unik, dengan seni musik tradisional seperti panpipe dan seni kerajinan tangan seperti sulaman dan tenun. Moldova terkenal dengan festival anggurnya yang diadakan setiap tahun pada bulan Oktober. Festival ini menampilkan berbagai macam jenis anggur lokal dan merupakan acara yang sangat populer di kalangan penduduk setempat dan turis. Dengan kekayaan budayanya yang unik dan keindahan alamnya yang subur, Moldova memiliki potensi untuk menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera di masa depan. Latvia. Latvia adalah sebuah negara kecil di Eropa Utara yang terletak di wilayah Baltik. Latvia adalah negara berbahasa Latvia, tetapi juga memiliki minoritas berbahasa Rusia. Negara ini memiliki sejarah yang panjang, termasuk masa kekuasaan Swedia, Rusia, dan Jerman Nazi selama Perang Dunia Kedua. Riga adalah ibu kota dan kota terbesar di Latvia. Kota ini memiliki arsitektur yang menakjubkan, termasuk bangunan bergaya Art Nouveau yang indah. Latvia merupakan negara yang subur dan banyak wilayahnya digunakan untuk pertanian, termasuk produksi gandum, kentang, dan sayuran. Latvia juga memiliki sejumlah besar hutan yang menakjubkan dan padang rumput yang luas, sehingga menjadi tempat yang ideal untuk berwisata alam. Latvia adalah salah satu negara terpadat di Uni Eropa, dengan populasi sekitar 1,9 juta orang. Latvia memiliki kekayaan budaya yang unik, termasuk seni dan musik rakyat tradisional, serta tradisi dan upacara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Latvia adalah anggota Uni Eropa, NATO, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara di Eropa lainnya. Latvia juga dikenal dengan festival-festival musim panasnya yang meriah, seperti Jambore Jet Festival dan Positivus Festival yang menampilkan berbagai artis musik dari seluruh dunia. Lituania. Lituania adalah sebuah negara yang terletak di wilayah Baltik. Lituania memiliki sejarah yang panjang, termasuk masa kekuasaan Polandia dan Rusia, serta menjadi salah satu negara pendiri Uni Soviet. Vilnius adalah ibu kota dan kota terbesar di Lituania. Kota ini memiliki arsitektur yang indah, termasuk katedral abad ke-14 dan kastil abad ke-15 yang terletak di pusat kota. Lituania memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan, danau, dan pantai di Laut Baltik.
Lituania juga terkenal dengan taman nasionalnya yang indah, seperti Taman Nasional Aukštaitija dan Taman Nasional Curonian Spit. Lituania adalah salah satu produsen bir terbesar di dunia dan memiliki tradisi bir yang kaya. Selain itu, Lituania juga dikenal dengan masakan tradisionalnya, seperti cepelinai, yaitu bola kentang besar yang diisi dengan daging atau keju. Lituania merupakan negara yang maju secara teknologi dan menjadi pusat teknologi informasi di Eropa Timur. Negara ini juga memiliki industri energi yang berkembang pesat, termasuk energi angin dan energi nuklir. Lituania adalah anggota Uni Eropa, NATO, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangganya dan negara-negara di Eropa lainnya. Lituania memiliki budaya yang unik, termasuk seni dan musik rakyat tradisional, serta warisan bangsa Baltik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Lituania juga dikenal dengan festival-festival musiknya yang meriah, seperti Vilnius Jazz Festival dan Muzikos Ruduo yang menampilkan berbagai artis musik dari seluruh dunia. Lituania memiliki penduduk sekitar 2,8 juta orang, dan kebanyakan penduduknya adalah keturunan Lituania. Namun, Lituania juga memiliki minoritas etnis yang signifikan, termasuk Polandia, Rusia, dan Belarus. Estonia. Estonia adalah negara yang relatif kecil, dengan luas wilayah sekitar 45.000 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 1,3 juta orang. Estonia adalah salah satu negara paling maju secara teknologi di dunia. Negara ini adalah produsen terkemuka dalam bidang teknologi informasi dan startup, serta memiliki program residensi yang memungkinkan orang untuk menjalankan bisnis dari jarak jauh. Negara ini memiliki internet kecepatan tinggi dan sering disebut sebagai Estonia, karena layanan pemerintah online yang canggih dan inovatif. Ibu kota Estonia adalah Tallinn, yang merupakan kota yang indah dan penuh sejarah. Kota ini memiliki kota tua yang terawat dengan baik dan memiliki arsitektur yang indah, serta menawarkan banyak atraksi wisata, seperti museum, galeri seni, dan restoran makanan laut. Estonia memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk hutan, danau, dan pantai di Laut Baltik. Estonia juga memiliki 3 taman nasional yang indah, yaitu Taman Nasional Lahimaa, Taman Nasional Soumaa, dan Taman Nasional Karula. Estonia memiliki iklim sedang, dengan musim panas yang hangat dan musim dingin yang dingin. Negara ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti hutan yang luas, danau yang indah, dan pantai di Laut Baltik. Estonia memiliki kekayaan budaya yang unik, termasuk seni dan musik rakyat, tarian, dan tradisi rakyat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Negara ini juga memiliki sejarah yang kaya dan pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Estonia adalah anggota Uni Eropa, NATO, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan negara-negara di seluruh dunia. Estonia adalah salah satu negara yang paling ramah lingkungan di dunia. Negara ini memiliki target untuk menjadi negara yang sepenuhnya berkelanjutan pada tahun 2050. Estonia adalah negara dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Negara ini memiliki sistem pendidikan yang modern dan efektif, serta universitas-universitas terkenal yang menarik mahasiswa dari seluruh dunia. Estonia adalah negara yang aman dan stabil. Negara ini memiliki sistem keamanan yang baik dan tingkat kejahatan yang rendah. Dengan kekayaan budayanya yang unik, teknologi yang maju, dan lingkungan yang ramah, Estonia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu negara yang paling maju di dunia dalam beberapa dekade ke depan. Itulah 15 negara bekas pecahan Uni Soviet. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih.